Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami merasakan kelegaan saat kami duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, dan mau menikmati bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Lebih lagi kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam nama Yesus. Setiap teguran untuk mendatangkan kebaikan, dan teguran mendatangkan pemulihan. Oleh karena bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kami. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GCC. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekuatan, ada jaminan keselamatan kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali Gracia Hope Compassion Channel menayangkan perenungan pagi hari ini. Kami harus menyampaikan bahwa kami mohon maaf karena ada delay beberapa hari kami tidak menayangkan. Memang ada satu tantangan di dalam kehidupan kami, tapi itu tidak membuat kami gentar untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami belajar peka dengan kehendak Tuhan. Kami belajar menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya kami tetap menyampaikan suara kebenaran. Iblis tidak senang kalau kami tidak terus menyampaikan Injil, menyampaikan berita kebenaran. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan karena beberapa kendala satu dan lain hal, kendala teknis dan non-teknis dan juga perangkat kami yang harus terus dibaharui di dalam Tuhan, doakan kami supaya kami terus dapat dengan setia menyampaikan berita Injil bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kami percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di saat kita menantikan Tuhan, tiap hari pasti ada berkat-berkat spesial yang luar biasa. Di penghujung dari ibadah pada pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi tayang tentang Gracia Hope Compassion Channel. Jalan. Di hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita akan belajar bersama dari bilangan 14 ayat 20, bilangan 14 hingga bilangan yang ke-23. Saya tertarik untuk mengambil topik dari keledai Bileam yang menghalangi jalan Bileam. Pada saat dia diundang oleh Raja Moab yaitu Balak dengan tujuan untuk mengutuk bangsa Israel. Dan Tuhan mengirim malaikat untuk menentang jalan dari Bileam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin Tuhan akan menghalangi jikalau jalan itu berkenan di hadapannya. Jika ada yang salah, maka Tuhan akan menentang jalannya. Makanya saudara, perhatikanlah keadaanmu. Jikalau engkau terasakan bahwa segala sesuatu tiba-tiba seperti jalan tertutup, jalan ada yang salah, mungkin ada sesuatu yang kita harus koreksi dalam kehidupan kita. Sampai sejauh mana kita keluar dari jalurnya Tuhan. Mari kita belajar mulai dari bilangan 22. Pada bilangan 22, Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amor. Maka takut dan sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak.
Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Nah, raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, saking banyaknya. Mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemimpin pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Balak adalah seorang raja Moab dan Bileam adalah seorang yang dikenal pada waktu itu bahwa apa saja yang menjadi perkataannya, jika diberkati dia akan diberkati, jika dikutuk dia akan dikutuk. Dia tinggal di tengah-tengah mereka juga di tepi sungai Efrat, di Petor. Lalu para tua-tua Moab dan tua-tua Midian itu mengenal dia. Pertanyaannya, apakah Bileam itu seorang yang bagian dari Israel? Ataukah dia bukan orang bagian dari Israel? Dari yang kita baca di sini, dia bukan bagian dari Israel, tapi dia mengenal Allah, dia takut akan Tuhan. Bangsa Moab sendiri dan bangsa Midian sendiri itu sebetulnya bangsa Moab itu keturunan dari Lot. Saudara yang diberkati, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak jauh dari keturunan Abraham. Mereka tidak jauh dari keturunan. Midian sendiri adalah keturunan yang dari keturunan yang diantara mereka juga, saudara. Medan, Midian, ya, saudara, mereka adalah keturunan yang harusnya mereka dapat mengenal Tuhan. Jadi Bileam adalah seorang yang mengenal Allah. Tapi bangsa Moab itu adalah keturunan Lot yang memilih untuk tidak mengenal Allah. Nah, Bileam adalah seorang yang mendengar perkataan Tuhan. Jikalau dia diperintahkan untuk memberkati, maka dia memberkati. Kalau dia diperintahkan untuk mengutuk, maka dia akan mengutuk. Ketika para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian datang kepada dia, Bileam menyuruh mereka, sudah, kalian bermalam di sini, menunggu di sini, aku akan memberi jawab kepadamu. Karena dia harus bertanya kepada Tuhan, apakah dia akan berkati atau mengutuk. Kemudian pemuka-pemuka Moab itu tinggal di sana. Ayat yang ke-9 dikatakan, datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang bersama-sama dengan engkau itu? Saudara, bukannya Tuhan tidak mengenal orang-orang yang datang, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan berbicara, bertanyakan seperti hal itu? Karena dia tahu. Yang dia ingin tanyakan, apakah jawabmu kalau saya bertanya? Dan berkata Bileam kepada Allah, bila Balak bin Sipor, Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan mereka. Lalu Tuhan sudah berfirman kepada Bileam, jangan engkau pergi. Perintah Tuhan yang pertama itu, jangan engkau pergi bersama dengan mereka. Jangan engkau mengutuk, sebab mereka telah diberkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat Bileam menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, Tuhan sudah memberi jawab. Jangan pergi, jangan mengutuk, tapi berkati bangsa itu. Perintah Tuhan jelas. Lalu disampaikan Bileam pada waktu pagi kepada para tua-tua Moab. Berkatalah kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jadi Bileam responnya menolak, karena perintah yang dia terima sudah jelas. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.
Tapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat dari yang pertama. Pemuka-pemuka yang lebih terhormat, lebih banyak, saudara. Hal itu sempat memberi pengaruh di dalam kehidupan Bileam. Yang tua, yang pertama datang itu tua-tua, para tua-tua, orang-orang yang penuh dengan nasihat. Dan mereka datang kepadanya membawa upah penenung. Jadi mereka datang dengan wibawa para tua dan membawa upah penenung. Mereka tidak berhasil dikirimkan pemuka-pemuka Balak. Orang-orang yang jauh lebih banyak, jauh lebih terhormat. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Wow, bujukan, rayuan yang manis datang kepada Bileam. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Bukan cuma memberi upah, dia tambah lagi, apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tapi Bileam masih kuat. Ayat 18 dikatakan begini. Tetapi Bileam menjawab kepada para pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak, seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allah. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Bileam ada seorang yang punya prinsip, punya ketegasan, dia menolak. Ayat 19, oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Setegas-tegasnya dia di dalam ayat 18, dia mulai buka peluang. Nah, ini yang salah di dalam kehidupan Bileam dan orang-orang percaya pada zaman ini. Kita udah dengar suara Tuhan, udah jelas. Kita kan bilang, tunggu, saya tanya Tuhan dulu ya. Tuhan udah berfirman, jangan pergi, jangan mengutuk, berkati mereka. Tapi datang satu perkumpulan kaum muka yang jauh lebih banyak, jauh lebih terhormat, dan bukan saja mereka menawarkan upah penenung, mereka menambahkan dengan segala apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Bileam dengan tegas mengatakan tidak. Tapi dia berkata, baiklah kamu tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi saudara, suap dalam bentuk apapun, ketika terus-menerus diberikan, itu akan mengubah juga keputusan. Pada waktu Bileam membuka peluang bagi mereka, dia mengatakan tidak. Tetapi dari sikapnya menunggu dan memberikan mereka ruang untuk bermalam, dia pengen bertanya lagi ke Tuhan. Supaya perubahan itu, keputusan itu dari Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering kita sebagai manusia itu berdoa dengan cara yang salah. Kita udah dengar Tuhan berkata no, tapi kita terus berdoa dan minta supaya Tuhan mengubah keputusannya. Dalam hal ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan sudah berfirman untuk yang pertama kali bahwa ini bukan sesuatu yang bisa engkau dapatkan, kita terus-menerus meminta dan berusaha mengubah keputusan Tuhan. Dan ternyata ketika Tuhan memang tidak ingin mengubahnya, maka kita jadi dosa. Apa yang kita minta itu jadi dosa. Kecuali itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi jika itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kata apa yang diminta oleh Balak itu adalah untuk mengubah berkat menjadi kutuk. Itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Saya tidak berbicara tentang mengubah keputusan Tuhan di dalam hal doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang hal itu. Tapi saya berbicara tentang bagaimana mengubah keputusan Tuhan dari yang berkat menjadi kutuk. Itu bukan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati ketika kita pengen mengubah keputusan Tuhan dengan doa yang kita udah tahu dari awal ini bukan kehendak Tuhan, tapi kita terus-menerus minta. Ya, kita mendoakan bisnis kita, padahal kita tahu bisnis ini bukan bisnis yang benar. Bisnis ini untuk membungakan uang. Bisnis ini untuk menyusahkan orang lain. Kita tahu bahwa bisnis ini mendatangkan keuntungan, tapi kita merusak generasi muda. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kemudian Tuhan berhenti dan berkata,
Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Saudaraku, saya bisa membayangkan Tuhan juga kesal dengan keadaan ini. Udah dikatakan jangan pergi, udah dikatakan jangan mengutuk, udah dikatakan memberkati, masih lagi kau tanyakan kepadaku seolah-olah engkau ragu dengan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan begitu Tuhan murka melihat pemuka-pemuka yang datang pada waktu itu, ya sudah dikatakan, ya sudah kamu pergi. Saudara, paling gak enak kalau kita meminta sesuatu, lalu sang pemberi berkata, ya sudah kamu pergi aja. Itu artinya Tuhan gak suka, Tuhan gak senang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, jangan kita menjadi orang yang suka meminta sesuatu yang kita udah tahu betul itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Itu tidak menjadi keputusan Tuhan yang benar. Tapi kita terus meminta padahal itu sama sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bileam, kemudian saya nggak tahu di dalam hatinya. Mungkin terbersit, wah ada peluang nih, ada peluang. Karena kan Tuhan berkata, bukan seperti perkataan yang pertama. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bisa saja di dalam hati Bileam ada, wah ada peluang nih, peluang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya pergi, saya pastikan dapat sesuatu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara Tuhan bekerja adalah Dia tidak izinkan sesuatu apapun merusak hatimu. Kalau engkau sudah mulai tergelitik dan tergoda, maka kita pun akan menerima teguran daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana setelah Bileam pergi untuk menanggapi panggilan dari Balak. Dia memang pergi, dia memang menemui Balak, tapi kemudian keledai Bileam bertemu dengan malaikat Tuhan. Tuhan menghalangi perjalanan dari Bileam. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang murka. What happened? Saudara, hanya Tuhan yang mampu melihat hati. Amsal 20 ayat 5 berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sekali lagi Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Apakah Tuhan tidak tahu rancangan yang ada di dalam hati Bileam ketika dia pergi? Kenapa dia harus murka? Berarti ada sesuatu yang berubah di dalam hati Bileam. Dia pergi dengan maksud yang murni. Dia pergi dengan hati yang sedikit tergoda karena dia menyuruh orang Moab itu nanti. Kemudian ketika dalam perjalanan tiba-tiba bangkitlah murka Allah. Allah tahu sesuatu apa yang terjadi di dalam hatinya. Bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terpunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dan untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniarakan keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Saudaraku yang diberkati, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Tanya dari keledai tersebut. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Sampai di sini, masa Bileam tidak sadar bahwa hewannya sudah berkata-kata secara manusia yang dapat dia pahami? Artinya di sini, saudara,
Bileam sudah mulai kehilangan kepekaannya akan hubungannya dengan Tuhan. Kalau hewan sudah bisa berbicara dengan dia, berarti ada maksud Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, seringkali di dalam kehidupan kita ada petunjuk-petunjuk Tuhan bahwa alam pun bisa berbicara. Ya, alam pun bisa berkata-kata. Musibah, badai, tofan itu berbicara untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan seringkali manusia tidak bisa memahami. Dan kalau hewan sudah bisa berbicara kepada manusia, berarti di situ ada satu maksud Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita menghalaukan kepekaan kita untuk kemudian kita tidak menangkap maksud Tuhan karena sudah ada benih di dalam hati. Sudah ada sesuatu di dalam hati. Saudara, mungkin pada waktu itu Bileam belum bermaksud menerima upah tersebut. Tapi paling tidak dia sudah memberi peluang. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berfirman, kita nggak tahu. Mungkin Bileam akan mendapat upah. Nah, inilah Tuhan yang sudah menghalangi maksud dari Bileam. Sesungguhnya Tuhan yang sudah menunjukkan sikap. Amin. Halangan-halangan itu berbicara tentang Tuhan sudah menunjukkan sikap. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau berpikir pada saat ini engkau sedang tertutup jalan, tapi engkau tidak peka dengan rencana Tuhan? Engkau sudah melihat bahwa situasi itu sudah tidak berpihak kepadamu. Engkau sudah melihat bahwa tembok-tembok itu berdiri di ruang depan matamu, dan kemudian engkau bertanya-tanya ada sesuatu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ada jalan yang tertutup di hadapanmu, Tuhan memang bisa membukakan jalan. Tetapi ini adalah saat di mana engkau bertanya-tanya Tuhan dan peka dengan maksud Tuhan. Tuhan berbicara lewat hewan, Tuhan berbicara lewat alam, Tuhan bahkan berbicara lewat manusia, Tuhan berbicara lewat musuh, Tuhan berbicara lewat benda mati, benda hidup, orang hidup, makhluk hidup. Saudara, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Kenapa harus keledai itu yang duluan melihat? Dia tidak bisa melihat Tuhan. Kalau hati kita sudah tertutupi oleh suap, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Saudara, sudah 3 kali terjadi, karena Tuhan sudah berbicara lebih dari 1 kali, 3 kali itu penting. Lihat, aku, malaikat Tuhan keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi kalau kita terus melawan, maka jalan itu menjadi jalan kita, dan kita sedang menuju pada kebinasaan tanpa kita sudah gak peka lagi, saudara. Tanpa kita peka lagi. Ketika keledai ini melihat aku, 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Hewan saja menghindar dari halangan malaikat Tuhan yang menghadang. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia biarkan hidup. Saudara, ketika Tuhan berkata, pergilah, Tuhan melihat sikap. Amin. Tuhan melihat perubahan hati dari Bileam. Dan ketika dia melihat, ada sesuatu yang terjadi. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Rancangan hati manusia adalah rancangan yang dalam, tetapi orang pandai mampu menimbanya. Tuhan mampu menimba isi hati dari Bileam. Tuhan mampu menilai hati kita, saudara. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang. Sesuatu terjadi di dalam kehidupan Balaam, dalam kehidupan Bileam, bahwa matanya mulai tertutup, matanya mulai tidak mengenal jalan Tuhan, matanya mulai tidak melihat kalau Tuhan menentang jalannya. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang itu, tapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka Balak. Saudara, Tuhan mengenal hati kita jikalau ada yang mulai melenceng dari dalam kehidupan kita. Sekalipun dia kemudian menyuruh Bileam untuk pergi ke sana, tapi dia tahu kamu hati-hati. Kita sudah melihat di dalam hati ada sesuatu yang salah. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menghentikan langkah kita. Itu sebabnya, saudara, mari kita peka dengan apa yang ada di hadapan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang salah, maka Tuhan menentang jalanmu. Karena di hati Bileam itu pasti ada sesuatu. Maka Tuhan menentang jalanmu. Dan saya merenungkan beberapa hal seperti ini. Sebenarnya, sejak awal tadi Tuhan sudah berbicara, jangan pergi, jangan mengutuk, berkatilah.
Hati nurani sudah bicara, Tuhan sudah bicara, sudah jelas apa yang benar. Nah, ada bujukan. Bujukan yang pertama tidak mempan. Bujukan yang kedua mulai mengubah keputusan. Yang ketiga, ada unsur suap untuk membelokkan keputusan dari Bileam. Ketika ada unsur suap yang ingin membelokkan keputusan dari Bileam, harusnya Bileam itu lari. Seperti Yusuf lari dari godaan. Bileam itu harusnya lari. Tapi dia bilang, tinggallah di sini. Artinya beri peluang kepada iblis. Iblis aja kalau nggak dikasih peluang dia masuk, apalagi kalau beri peluang. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang keempat, yang salah di sini dia mempertimbangkan kembali keputusan yang benar. Jadi ada beberapa tahapannya. Jadi saya sebut ini level tahapan kepala. Pertama, hati nurani sebenarnya sudah bicara. Kemudian ada bujukan yang mempengaruhi keputusan. Ada unsur suap untuk membelokkan keputusan. Lalu kemudian karena ada unsur-unsur di atas, dia kemudian mempertimbangkan kembali keputusan yang benar. Tunggu di sini, saya akan tanyakan lagi. Akibatnya dia tidak dapat melihat Tuhan yang berdiri menghadap jalan. Saudara, kalau seseorang sudah mulai melenceng dari jalan yang salah, awalnya dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa melihat jalan Tuhan. Lama-lama tidak bisa lagi melihat cara Tuhan menghadap dia. Yang keenam, saudara, ingat, Tuhan meluaskan bukan berarti Tuhan mengizinkan. Tuhan meluaskan bukan berarti Tuhan mengizinkan. Dia luaskan, kamu pergi, tapi hanya perkataanku yang engkau sampaikan. Dia meluaskan karena kedegilan hati manusia. Seringkali ada banyak kali Tuhan meluaskan segala sesuatu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan semuanya itu, dia menginginkan engkau melakukan. Itu karena ketegaran hatimu, kedegilan hatimu, kemudian kamu sendiri yang kemudian ingin mengubah keputusan Tuhan. Yang terakhir sama bilang di dalam Amsal 20 ayat 5, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Tuhan sangat tahu, sangat peka apa yang dia gak suka, dan apa yang kita lakukan sudah menenang hatinya. Saudara, mari berhati-hati dengan keputusan kita. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sampai di sini, saudara, mari kita berdoa supaya kita jangan salah di dalam mengambil keputusan. Ada amin? Jangan kita salah di dalam melangkah. Karena kalau kita salah di dalam melangkah, sesungguhnya manusia itu dibelokkan hatinya oleh godaan. Ketika dia awal dibelokkan, dia tidak menyadari. Lama-lama, dia semakin tidak peka. Saudara pernah merasakan sulit berdoa, lalu sulit mencari Tuhan, lalu kemudian mulai mengandalkan hamba Tuhan untuk mendoakan. Karena sudah tidak peka lagi, berarti sudah pernah ada kompromi, berarti sudah pernah menyangkal hati nurani, berarti sudah pernah terbujuk, sudah pernah membelokkan keputusan, sudah pernah dihalangi Tuhan, tapi tidak peka. Bahaya dari orang yang meneruskan langkahnya ketika tidak dikehendaki oleh Tuhan, semakin dia buta secara rohani. Semakin dia tidak bisa melihat jalan Tuhan di hadapannya. Semakin banyak dia akan mengandalkan hamba-hamba Tuhan, menanyakan petunjuk karena dia sendiri sudah dibutakan karena melawatkan. Saudara, saya harap kita tidak terjadi seperti itu. Amin. Ketika dilihat Bileam di dalam Bilangan 24, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tapi yang menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menggenapi dia. Saudara, lakukan apa yang benar, maka Roh Allah itu akan dipulihkan kembali di dalam kehidupanmu. Ketika engkau melakukan apa yang tidak benar, Tuhan menghalangi jalanmu, engkau tidak melihat Tuhan. Di situ engkau sudah sungguh-sungguh jatuh dan jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika engkau melihat apa yang baik di mata Tuhan, dan engkau melakukannya, maka Roh Tuhan itu akan kembali di dalam kehidupan. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya saja katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata bersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Diberkatilah
orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Selama kita ada di jalannya Tuhan, maka saudara-saudara yang diberkati, maka roh Tuhan akan kembali di dalam kehidupan kita. Bilean bin Beor, orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, dengan mata tersingkap dia memberkati bangsa Israel. Saudara yang diberkati, berkat yang paling luar biasa adalah kita mendengar firman Allah, memperoleh penglihatan daripada Tuhan, dan dipercayakan berkat-berkat Tuhan untuk kita lepaskan dimanapun Tuhan mau kita lepaskan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi saudara yang diberkati, jangan pernah mengutuk bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Jangan sampai engkau membelokkan berkat Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan menabur kutuk, tapi taburlah berkat. Sebab rancangan Tuhan itu adalah untuk kita semua diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Jangan memilih kematian, maka engkau akan mengalami kutuk. Saudara yang diberkati, Israel diberkati, dan mari kita memberkati Israel, sebab itulah kehendak Tuhan Allah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, jangan sampai kami diserongkan oleh suap, jangan sampai kami diserongkan oleh keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan biarlah di dalam kehidupan kami dapat melihat apakah Tuhan ada di jalan kami untuk menuntun kami, ataukah Tuhan ada di jalan kami untuk menghalangi langkah kami. Kalau bisnis kami sedang mengalami goncangan, kalau kehidupan rumah tangga sedang mengalami goncangan, kehidupan pelayanan sedang mengalami tekanan dan cobaan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami berserah kepada Tuhan untuk mencari kehendak dan keputusan Tuhan, maka kami percaya doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Bapa di surga, kami berdoa, kami mohon berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati Israel, Engkau memberkati bangsa pilihan ini, Engkau memberkati karena rancangan-Mu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka menjadi satu bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami tidak seperti Bileam yang tidak peka, sehingga harus disadarkan oleh keledai. Kami berdoa agar kami dapat melihat jalan Tuhan, dan kami tidak melangkah sembrono, supaya Engkau tidak memukul kami di tengah jalan, tetapi Engkau akan meluaskan roh Tuhan ada pada kami. Kami dapat mendengar firman Tuhan, dan kami dapat melihat kenyataan daripada Tuhan, dan kami dapat melepaskan berkat Tuhan atas kehidupan kami, dan kami sambut dengan ucapan syukur, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hari ini mengambil bagian di dalam doa. Semua diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa, bersyukur, sambut pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kami menginformasikan info perubahan hari tayang yang setiap hari Senin sampai hari Minggu akan mengalami perubahan menjadi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sekali lagi info perubahan hari untuk tayang Gracia Hope Compassion Channel dalam perenungan setiap hari menjadi hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan adanya info perubahan hari tayang ini, kami mengharapkan kita semuanya tetap diberkati, dan mari nantikan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita sekalian. Semoga Gracia Hope Compassion Channel terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom and God bless you.